Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di pabrik pengolahan emas yang biasa dikatakan oleh orang tambang yaitu tromol. Di sana ada seorang ahli mengolah ampas. Beliau masih berusia 18 tahun tapi keahliannya luar biasa. Dan ini juga ibu-ibu yang memiliki keahlian mengolah ampas menjadi emas. Ampas itu adalah lumpur ya, lumpur yang sesudah diambil emasnya. Lumpurnya itu diolah kembali untuk mencari butiran-butiran emas. Butiran debu. Jadi ini cara agar bisa mengolah ampas dengan baik ya, tanyakan kepada mereka ini adalah ahli di ampas. Ini begini caranya ini. Jadi ada yang bertanya kepada saya di inbox bahwa Bang tolong direkam mengenai pengolahan emas. Sekarang saya sudah rekam lagi ya. Ini proses sampai kita akan rekam sampai dapat emas ya, sampai emasnya itu dibakar, sampai berapa hasilnya ya. Mereka inilah ahlinya. Ini dia diputar dengan mesin 8 PK. Dan ini kalau ini untuk proses pembakaran emas ya. Jadi emas itu dibakar di sini. Ini bibang. Kalau ini bibang. Ini bakar-bakarnya. Jadi menggunakan ini teknik untuk membakar emas. Jadi emas itu tidak langsung kuning ya. Emas itu kalau diolah dari tanah itu dia putih seperti perak ya. Kita lihat dulu ya. Sebenarnya saya mau pasang tongsis, cuman karena tongsis saya ketinggalan jadi saya cuman pegang aja nih. Ini adalah tromol saya, warisan dari orang tua saya. Ini. Tapi ini tromol yang paling buruk di sini. Ini tromol kurang sekali, cuman 6 biji. Kalau di tromol lain itu sampai 20, 40 ya, cuman di sini. Cuman di sini ini yang 6 biji ini. 6 biji tromolnya. Minta maaf ya, soalnya logat saya ini campuran Buol, Gorontalo, Manado, ada juga Kaili, Sadiki. Jadi kita lihat. Jadi yang akan mengolahnya itu namanya itu Suparman. Atau yang lebih disapa orang itu Pamalo. Kalau ini Ci, lihat pirangnya itu. Pirang Manado. Ini prosesnya lama karena prosesnya itu membutuhkan waktu 5 menit. 5 menit untuk mengeluarkan batu ampas. Dan setelah ini saya akan buat video lagi tentang pengolahan yang lebih bagus lagi, yaitu di pantai ya. Pasir pantai itu bisa jadi emas juga. Dan sekarang itu di Desa Hulu Balang itu, pantai-pantai di Desa Hulu Balang itu mengandung emas. Dan nanti kita akan video kembali ya.
Dan di sini tidak memandang orang tua maupun anak kecil, semuanya itu tahu cara mengolah emas. Jangan main di kamar Itu. Iki jangan main di kamar. Aduh, capek ini tangan ini, tahanin kamera. Tongkat penyangga itu, penyangga untuk video, ndak sempat dibawa soalnya buru-buru ke sini. Jadi jika di desa kalian atau di kampung kalian itu ada ampas begini, ini ampas atau pasir yang berwarna begini, itu mengandung emas. Ini namanya masuru. Ini masuru. Dan ampas inilah yang bisa menghasilkan emas. Ini. Mungkin di kampung-kampung kalian ada. Nanti saya akan beritahu cara mengolah atau mencari emas ya. Hanya menggunakan alat seadanya. Batok kelapa pun bisa digunakan untuk mencari emas. Dan kalau ini mereka mengolah ampas ini hanya dicampur dengan abu lemon. Jadi tidak sembarang mengolah ampas. Itu prosesnya lama, membutuhkan waktu 3 jam. Di dalam tromol itu gelap, jadi menggunakan senter. Si ibu ini ahli sekali, sudah puluhan tahun. Gorontalo lagi. Pakai bahasa Gorontalo lagi nih si bapak ini. Jadi ini tromol ini. Jadi yang diisi itu cuma 4 tromol ya, karena tidak bisa diisi banyak soalnya air raksanya itu kurang. Atau ada yang bisa membantu memberikan ekstraksi, tolong dibantu. Di kemarin itu kain naik, ini kainnya. Cuman anehnya itu di tromol ini dia masih menggunakan kain, karena darat dari tromolnya itu sudah rusak ya, jadi harus dialas dengan kain dan menggunakan karet juga. Karena ini kekurangan dana. Coba kehebatan wanita ini, dia tahu semua cara mengisi, cara ukuran airnya, cara memasukkan batunya, cara memancing, semuanya dia hafal. Dia tahu semua cara mengolah. Jadi ibu ini kalau cuman laki-laki sembarang itu dikalah sama dia. Ahli dalam pengolahan emas. Semua cara pengolahan emas dia tahu semua. Sama juga dengan anak ini. Cuman anak ini dia ada kekurangannya, dia tidak tahu cari batu bara pantai. Dia tidak tahu, dia cuma tahu itu cari polahi. Ya kalau ada polahi di karung itu. Kalau bang ngepet dia ahlinya. Ada temannya sih menjaga lilin. Gila tau. Capek juga pegang kamera. Ini sebenarnya saya mau video 1 jam ya, karena ada teman saya mau minta video 1 jam dan dia tanya bagaimana cara pengolahan emas, cara bagaimana untuk mendapatkan emas dan bisa menghasilkan uang itu bagaimana. Jadi saya katakan berhubung saya juga punya usaha kecil-kecilan di tambang, jadi nanti saya akan videokan cara
Kalau ini yang mereka isi ini adalah ampas tambe. Itu bahasa biasa di sini itu namanya ampas tibe. Ini diisi. Nanti prosesnya kita lihat terus ya, sampai jadi emas. Ini prosesnya lama. Coba, mereka sudah ahli, cepat, sangat cepat melakukannya. Hanya butuh beberapa menit untuk mengeluarkan ampas dari tromol ya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka. Ini kalau orang yang belum biasa, ini membutuhkan waktu cukup lama, sampai 30 menit. Kalau sama mereka ini cuma butuh waktu 2 atau 3 menit saja, karena mereka memang ahlinya. Jadi setelah dikeluarkan dari tromol, dia akan dibuang kabur, dihilangkan air kaburnya. Itu dibuang kabur di drum sana ya. Sana sudah disiapkan drum untuk buang kabur. Jadi dibuang kabur di sana. Setelah itu ditoyong lagi menggunakan ini nih. Menggunakan helm. Ini kalau di kampung-kampung kalian atau di kota-kota kalian ini bukan helm, ini loyang. Menggunakan inilah cara pengolahan. Jadi kita lihat ya, kita lihat terus. Masih 2 tromol lagi yang mereka urus. Jadi maklum saja ya kalau video saya ini goyang, soalnya saya tidak menggunakan tongkat penyangga ya, jadi makanya dia goyang. Ini di rumah aja. Jadi 1 tromol lagi yang akan dikeluarkan ampasnya. Ini ibu ini lebih cepat daripada Sinayo. Ini kalau kalian mau tahu namanya, ini Ibu Riri. Biasa orang pakai Ciriri. Ibu ini adalah anak dari Bapak Alenggulu. Ya, kelincahan mereka mengurus atau bekerja ya, mereka lincah sekali. Itu dikarenakan mereka sudah hafal semua caranya, jadi mereka sudah tidak pusing lagi. Mungkin kalau orang awam itu membutuhkan waktu lama, kalau mereka cepat prosesnya. Jadi ampas di karung ini dia akan diisi di tromol. Setelah itu diputar kurang lebih sekitar 2 atau 3 jam. Setelah itu dipancing menggunakan air raksa. Ini mereka biar
setengah mati begini, mereka hanya membutuhkan waktu 4-5 hari saja dalam bekerja begini, buang kabur atau olah ampas. Mereka itu sudah bisa pegang uang 1 jutaan per orang. Pendapatan mereka itu luar biasa. Tapi mereka mengorbankan kuku mereka. Kuku mereka itu habis. Ibu ini tidak peduli lagi, kalau kita lihat kukunya itu sudah mulai habis. Oh mau. Coba kasih keluar yang tadi-tadi. Tanam nggak keluar. Tadi nanti tadi pohon. Hah?